Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman ini yang mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bukan serta-merta mengatakan kepada kita supaya cepat-cepat meninggalkan dunia ini, atau bahkan memusuhi dunia ini. Atau bahkan bukan dalam rangka beras kese atau bertapa. Bukan Bapak Ibu. Tetapi yang mau dimaksudkan di sana adalah kita bukan berasal dari dunia, tetapi dari kerajaan surga. Kita bukan anak dunia, tetapi anak surga. Kita bukan anak dunia ini, tetapi anak Allah. Maka yang berasal dari surga, yang merupakan anak Allah, haruslah hidup. Yang menjadi ciri hidupnya adalah kerajaan surga, bukan dunia ini. Lalu Bapak Ibu saudara-saudariku dikatakan tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa yang mau disampaikan di sana? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah oleh pembaharuan budi di dalam terjemahan aslinya kira-kira demikian. Biarlah rupamu dirubah terus. Biarlah rupamu dirubah terus. Dan perubahan rupa ini yang dirubah terus adalah yaitu perubahan hati yang terwujud dalam keseluruhan kehidupan. Jadi setiap hari di dalam kehidupan kita, biarlah hendaknya hati kita terus di dalam kedamaian dan penuh dengan sukacita. Hati kita haruslah kita jaga hanya milik Allah. Dan hati kita benar-benar kita jaga supaya rupa dan tingkah laku kita benar-benar berkehendak dan benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku dikatakan di sana, hendaklah tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi dalam bahasa asli disebut juga dengan nous, yaitu pikiran, akal, dan di dalamnya kita dikatakan supaya hidup sesuai dengan pikiran, akal, sebagaimana yang dikehendaki dalam rencana Allah menciptakan manusia ketika Allah memberikan akal dan pikiran. Jadi akal dan pikiran kita hendaknya kita pakai pada kegunaan yang pertama itu, yaitu kita dapat membedakan mana yang berkehendak di hadapan Allah, yang berkenan di hadapan Allah dan yang sempurna, Bapak Ibu. Ketika dikatakan di sana, ketika kita diperbaharui setiap harinya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Membedakan itu juga dalam bahasa aslinya disebut dengan dokimazein, yaitu memeriksa, menguji yang baik. Jadi jikalau kita bertemu dengan suatu pergumulan, maka mari kita periksa apakah itu berkenan kepada Tuhan. Apakah dengan pergumulanku ini, dengan penderitaanku ini membuat aku semakin berkenan di hadapan Tuhan, atau malah membuat aku semakin jauh dari hadapan Tuhan. Itu yang perlu kita periksa. Itu yang harus senantiasa kita uji. Jangan setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu semakin menjauhkan kita daripada Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Tetapi ketika kita memeriksa, menguji yang baik di dalam kehidupan ini,
Apa yang harus nantiasa kita pupuk dan kita lakukan Bapak Ibu, yaitu hiduplah dalam pergaulan dengan Allah. Pergaulan kita dengan Allah harus intens. Pergaulan kita dengan Allah harus benar-benar kita menghidupi setiap apa yang boleh diperintahkannya, sehingga yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna dapat kita lakukan Bapak Ibu. Yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Allah adalah selama kita hidup di dunia ini, kita hidup dengan penuh kasih. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jikalau dunia ini memberikan kejahatan, jangan balas dengan kejahatan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, katanya. Jikalau kita diberikan yang jahat, kita harus merubah pembaharuan budi kita dengan tidak membalaskan yang jahat, tetapi senantiasa memberikan yang baik. Maka setiap orang Kristen tidak ada alasan bagi dia untuk membalaskan dendam kepada sesama. Sebab dia bukan berasal dari dunia ini. Jikalau dunia ini ingin menjatuhkanmu, jangan ketika ada kesempatan bagimu, jangan jatuhkan dia kembali. Tetapi semakin panggil dia dan topang dia. Itulah yang membuat kita berbeda dari dunia ini. Jikalau dunia ini mengajarkan mata ganti mata, saat ini juga Bapak Ibu saudara-saudariku, berikan setiap pengampunan. Itulah yang berbeda dari dunia ini. Jadi pengajaran kita bukan pengajaran dari dunia, tetapi pengajaran kita pengajaran kasih daripada Allah Bapa. Saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, jikalau saat ini kita sedang mengalami tersiksa atau ketersinggungan ataupun sakit hati dan lain sebagainya Bapak Ibu, ingatlah itu semua sifat-sifat dari dunia ini, tinggalkan. Tetapi hidup di dalam pengampunan, hidup dalam kasih, hidup di dalam pengendalian diri yang merupakan buah-buah roh itu. Itulah harus senantiasa kita kembangkan dalam kehidupan ini. Maka ketika kita tahu membedakan yang baik dengan yang tidak baik, di sana kita pakai nous kita pakai akal dan pikiran kita, dan kita jangan mau masuk ke dalam perangkap itu, yaitu membalaskan jahat dengan jahat, tetapi senantiasalah melakukan yang baik. Jikalau ada yang menyakitimu, membuatmu tersinggung, ampuni, maafkan. Lalu kita akan berkata, aku bukan berasal dari dunia ini, tetapi berasal dari Allah. Aku tidak akan menyimpan dendam, aku tidak akan menyimpan sakit hati, sebab itu dari dunia ini. Aku dari surga ini, maka aku harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, tetaplah kuat, tetaplah semangat, hidupilah penyertaan Tuhan, sebab Tuhan telah memberikan kita akal dan pikiran untuk membedakan yang baik dengan yang tidak baik, supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan dengan sempurna. Saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, biarkanlah hatimu, akal dan pikiranmu dijamah dan diubahkan oleh Tuhan, dan terus diperbaharui dengan hati yang taat dan tunduk kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, supaya kami mengetahui eksistensi kehidupan kami bukan dari dunia ini, tetapi dari surga. Maka saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, biarlah Engkau Tuhan yang menjagai hati dan pikiran kami. Engkau Tuhan yang berkuasa atas hati dan pikiran kami, yang memberikan kami kekuatan baru. Jikalau dunia ini Tuhan mau menyeret kami supaya sama dengannya, dengan membalaskan kejahatan dengan kejahatan, saat ini kami Tuhan, kami tolak itu, dan kami mau berkenan di dalam kehendak-Mu. Biar kami Tuhan semakin disempurnakan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Ketika mereka memulai aktivitas mereka dan melanjutkan aktivitas mereka, Tuhan kiranya mencukupkan dan memberkati segala yang diperlukan oleh jemaat-Mu. Dan juga Tuhan kami berdoa, jikalau ada yang sakit Tuhan Engkau pulihkan. Dan kami bersyukur Tuhan buat setiap orang-orang atau jemaat yang boleh Tuhan pulihkan dari sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan, dan semakin Engkau pulihkan, dan para hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan dirinya di esok hari dalam peribadahan, Engkau kiranya memberkati para hamba-hamba Tuhan dengan hati yang cerdas dan berpikir Tuhan, supaya semakin dikuatkan untuk membimbing seluruh jemaat-Mu kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan kepada setiap anak-anak, remaja, anak poso,
Ama Ina, lansia, jemaatmu Tuhan, dan pimpinan gerejamu, Tuhan kiranya memberkati. Biarlah Tuhan gerejamu HKBP semakin bersinar dan bersinergi Tuhan melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Terkhusus gerejamu Resort Diaspora Surabaya ini Tuhan. Biar kami semakin Tuhan pakai untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Berkati hambamu ini Tuhan. Engkau kuatkan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang prima, supaya melalui kesehatan hambamu ini Tuhan dapat melakukan pelayanan tengah-tengah Resort Diaspora Surabaya ini. Dan juga hamba-hamba yang lain Tuhan, hamba Tuhan, Engkau kiranya memberkati. Hanya padamu kami berserah Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam namamu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.